والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم Assalamualaikum. منكم ولا منهم Satu ويحلفون. Mar. Waalaikumsalam, Dak. Sehat. Sehat, alhamdulillah. Sebentar. Alhamdulillah. Kita mulai 5 menit lagi kali ya. Kita tunggu sebentar. Boleh, insya Allah, Dak. Siap. Bill cek sound, semoga lancar ya. Nggak Amin, ya Rob. terputus-putus. Ya, soalnya di daerah ini, tapi insya Allah saya sudah. Iya, Masya Allah. Ini paket di sini nih yang kuat tri. Alhamdulillah sudah pakai. Provider. Ya, ganti. Masya Allah, semoga dimudahkan nih. Amin ya Rob. Yang menanti nih. Ya, yang menanti bukan cuma yang mau dapat hadiah, insya Allah, Ustaz. Masya Allah. Kita khawatir kita hari ini surah yang pemenang hadiah aja nih. Surah Al-Falaq ya hari ini. Gimana, Ustaz? Hari ini kita surah Al-Falaq. Al-Falaq, insya Allah Al-Falaq, Ustaz. Ini nanti yang baca tilawah nih, siapa ya? Kita minta kesediaannya. Ada Ustadz Roni Helmi nih. Mana ya? Masya Allah. Hormatan nih kalau beliau bisa ikutan kajian nih. Mana dia tuh? Tadi aneh sempat lihat. Hadir. Masya Allah. Nah, kan? Senang hati. Masya Allah. Baca tilawahnya ya. Siap. Surat apa, Ustaz? Masya Allah. Sehat. Mau pakai Quran apa di luar kepala? Masya Allah. Mau luar kepala, kulhu ya. Ini Kafilah Solihin juga bikin tafsir semalam tuh, Masya Allah. Jadi bisa ketemu kita insya Allah nih. Masya Allah. Kita dari Anas sama Abi Amir Faisal. Masya Allah. Buat jamaah Tapi lebih ke tafsir bukan tadabbur. Masya Allah. Salam buat Abi Faisal. Mudah-mudahan Allah jaga beliau. Amin. Itu harus dijaga beliau tuh. Betul. Beliau lagi WFH terus beliau. Ya, soalnya banyak orang gila yang pintar hari ini. Iya, betul. banyak orang itu sampai bedain ntar Ustaz ya. Masya Allah. Jadi Jumat malam kita belajar dari awal juz 30, Sabtu pagi kita belajar dari akhir juz 30. Masya Allah. Lengkap udah. Allah percepat kita untuk mendapatkan ilmunya. Masya Allah. Kita tarik lagi nih Ustaz Ridwan nih dari yang juz pertama nih kan, udah lama berhenti nih Al-Baqarah kita. Kita mulai dikit lagi ya, bentar lagi ya. Ya. Saya standby, saya sambil siapkan dulu laptopnya. Udah siap ya. Tinggal merapikan. Mungkin sambil dilihatin ini nih, Ustadz Dani buat yang tata tertib sama adab. Oke. Untuk jamaah yang sudah hadir mungkin bisa sambil dibaca, disimak mengenai adab dan tata tertib. Semoga menambah keberkahan kita dalam mengikuti kajian online ini. Baik Ustaz, kita mulai Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Segala puja dan puji kita kembalikan kepada pemilik sejatinya, kepada Allah Rabbul Alamin. Syukur kita atas segala nikmat yang Allah telah berikan, wabil khusus nikmat iman dan Islam, yang bahkan seorang paman Nabi pun belum tentu bisa mendapatkan nikmat seperti itu. Kemudian salawat beserta salam, marilah sama-sama kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, dan kita pun berdoa semoga Allah takdirkan kita untuk selalu istiqomah di jalannya sampai nanti Allah pertemukan kita semua di dalam surganya. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik sahabat-sahabat jamaah sekalian, mari kita mulai kajian ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian mari kita sama-sama membersihkan hati dan meluruskan niat bahwasanya hadirnya kita kembali di kajian ini semata-mata ingin meraih ridhonya Allah. Bahwasanya kita termasuk orang-orang yang Allah pilih, Allah berkenan melihat kita hadir di dalam kajian-kajian Taman Surga seperti ini. Maka jangan sampai kita sia-siakan kehadiran kita ini, kita kotori dengan niat di luar niat yang seharusnya, di luar niat yang berharap akan keridhaan Allah Ta'ala. Kita berharap keberkahan sehingga apapun ilmu yang nanti Ustadz sampaikan bisa menjadi penghapus ketidaktahuan kita, kemudian kita amalkan, selanjutnya kita dakwahkan, dan kemudian kita berjihad dengannya. Amin ya Rabb. Sahabat sekalian, alhamdulillah di tengah kita sudah hadir kembali guru kita Ustadz Umar Maka, walaupun beliau WFH juga, cuma hanya bukan di Jakarta nih, home benar-benar home rupanya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah gitu ya. Itu bisa terlihat dari backgroundnya. Ini backgroundnya pakai virtual, biasanya asli kan? Enggak, ini asli juga, Dak. Ini asli juga. Oh, Masya Allah, dibawa berarti. Jadi, ya? backgroundnya dibawa ke Makassar. Masya Allah. Masya Allah. Ini semakin menambah semangat jamaah kalau gitu. Baik, kita sudah mulai pertemuan keempat hari ini. Kita mengkaji surat Al-Falaq. Semoga Allah mudahkan kita untuk menyelam, melihat mutiara-mutiara hikmah di dalamnya. Maka siapapun yang ingin mendapatkan mutiaranya, maka harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Makin baik persiapannya, maka akan makin banyak hikmahnya. Amin. Sebelum mulai, tadi adab dan tata tertib sudah kita tampilkan. Dan kita memang di sini kajian kolaborasi 10 majelis taklim. Alhamdulillah ini sebagai bentuk bahwasanya kalau sudah di hadapan Al-Quran kita nggak punya sekat apa-apa lagi. Kita semua harus bersatu dan majelis taklim ini bukanlah kotak-kotak yang akan memisahkan, tapi inilah tangan-tangan yang akan memperpanjang untuk saling merangkul, memperkuat jamaah. Kita akan lihat kali ini di pertemuan kali ini video aktivitas dari kajian Safiyah. Tafadhol Ustaz Dani ditampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita semuanya bisa berkumpul dan langsung ditodong tentang artinya bahagia. Betul. Bahagia itu sederhana atau enggak sih? Dikatakan bahwa yang namanya sabar adalah ketika kita mendapatkan ujian dari Allah, tapi kita tetap berada dalam ketaatan.
mudah-mudahan dengan seringnya kita ke majelis taklim, seringnya kita belajar akhlak dan juga tingkah laku kita, amalan-amalan kita juga tidak hanya baik di dalam masjid, tapi juga baik di dalam keluarga kita, di dalam rumah kita, di dalam lingkungan kita, dalam pekerjaan kita, karena hijrah sesungguhnya adalah itu. Barakallah buat Majelis Taklim Safiyah dan Majelis Taklim Khadijah yang sudah menjadi penggerak kajian di Ciledug. Mudah-mudahan akan semakin banyak muslimah-muslimah solehah yang dilahirkan dari daerah Ciledug, yang kelak mereka akan melahirkan generasi-generasi peradaban emas Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tadi sudah kita lihat sahabat-sahabat kita dari kajian Safiyah. Ini ada 10 majelis taklim. Silahkan jamaah-jamaah yang belum bergabung, salah satunya boleh bergabung ke salah satunya, atau 10-10-nya juga boleh. Silahkan. Jadi tidak untuk nggak ikut majelis taklim gitu ya. Sudah sangat Allah mudahkan. Tinggal yang dekat mau yang sesuai apanya silahkan. Kemudian nanti kita sampaikan juga pertanyaan. Tidak kami mungkin khawatir waktu ya, jadi nggak kita buka kesempatan melalui pertanyaan langsung, tapi melalui Google Form yang nanti akan di-share di chat room. Nanti Ustadz Dhani akan infokan. Kemudian juga kita akan diawali seperti biasa, kita akan tilawah bareng. Nanti bagi yang berkenan untuk tilawah bareng, mohon pertama kondisikan dulu di sekitarnya sebentar saja selama tilawah ini untuk menenangkan lingkungan sekitarnya. Kemudian nanti kami izinkan untuk membuka mic, untuk unmute masing-masing. Kita baca setelah bacaan Ustadz. Kemudian setelah selesai baru kita dengarkan tilawahnya yang akan dibacakan Ustadz Roni Helmi. Setelah itu baru kita mulai kajian. Dan kami sarankan juga kepada rekan-rekan akhwat, hati-hati dalam membuka video. Khawatirnya kondisinya tidak siap sehingga terbuka hijabnya. Jadi sebaiknya kami sarankan audio dan videonya di-off saja dulu. Kita simak. Baik, tafadhol Ustaz, silakan dimulai dengan doa dan ya. Allah barik fiik buat teman-teman panitia dari kolaborasi 10 majelis taklim. Semoga apa yang kita lakukan kelak akan menjadi pemberat amal timbangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bumi Allah yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Semoga kelak bumi Allah yang kita pijak ini akan menjadi saksi betapa insya Allah kita termasuk mudah-mudahan di sisi Allah orang-orang yang senantiasa didekatkan Allah dengan Quran dan mendakwahkan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimil mannanir rahimir rahman. Allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على حبيبك المصطفى وعلى آله الطاهرين وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم زدنا علما وتقا وصلاحا وإيمانا يا رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين إخوة الإيمان أعزنا الله وإياكم أجمعين جميعا رحمة الله سبحانه وتعالى. Hari ini insya Allah kita akan melanjutkan tadabbur kita di surah Al-Falaq. Salah satu surah yang Rasulullah SAW sebutkan unzilat al-laila ayatun lam yura mithlahun. Ayat-ayat yang memiliki keutamaan, kedahsyatan yang tidak terdapat pada surah-surah yang lain. Diturunkan Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bersamaan dengan surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, yang ini alhamdulillah sudah kita tadabburi di pertemuan sebelumnya. Dua surah ini, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas, yang juga dinamai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Mu'awwidzatain, dua surah perlindungan.
Karena dua surah ini mencakup semua perlindungan dari segala bentuk mara bahaya dan keburukan, baik yang terlihat ataupun tidak terlihat, baik kejahatan keburukan yang datang dari luar ataupun keburukan kejahatan yang datang dari dalam diri kita. Agar kita bisa selesai dalam waktu kesempatan kali ini insya Allah, mengingat juga karena adanya perbedaan waktu antara waktu di mana kami berada saat ini di Makassar, 1 jam lebih dulu dibanding waktu dari teman-teman yang ada di Indonesia Barat yang lebih telat 1 jam, sehingga ketika kita selesai jam 11 itu berarti bahwa kami di Makassar sudah jam 12 dan itu sudah masuk waktu sholat. Kita lihat insya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan kajian tadabbur kita pada kesempatan kali ini sehingga kita bisa membuka sesi tanya jawab. Jika tidak, maka pertanyaan-pertanyaan insya Allah akan kita jawab di pertemuan berikutnya. Seperti biasa sebelum kita tadabbur, ikhwah fillah yang dirahmati oleh Allah, semoga Allah rahmati kita dengan rahmat Al-Quran. Kita akan sama-sama membaca surah Al-Falaq ini. Sehingga siapapun jamaah yang ingin membersamai kita membaca surah ini agar mengkondisikan sehingga kemudian ini tidak mengurangi kehusyuan fokus kita dalam membaca surah Al-Falaq. Speak English. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fikum buat Uda Roni yang sudah membacakan terjemahan dari surah Al-Falaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul, katakan. Katakan wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabb, Tuhan yang menguasai waktu subuh. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan apa-apa yang diciptakan. Atau dari kejahatan ma khalaq, makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan, meniupkan kepada buhul-buhul, naffatsat. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang-orang yang hasad, dengki apabila mereka iri ataupun dengki. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar. Kejahatan dan keburukan itu terbagi dua kata ulama. Kejahatan yang datang dari luar manusia, yang ini disebutkan dalam surah Al-Falaq. Bahwa surah Al-Falaq mencakup perlindungan dari semua kejahatan yang datang dari kharij atau datang dari luar manusia. Yang kedua, di antara bentuk kejahatan adalah kejahatan yang datang dari diri manusia. Dan ini alhamdulillah sudah kita tadabburi di surah An-Nas. Sehingga di antara bentuk perlindungan dari segala bentuk kejahatan tersebut, baik yang datang dari luar manusia ataupun datang dalam diri manusia, Allah turunkan dua surah. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca kedua surah ini, al-mu'awwidzatain, dua surah perlindungan, maka sungguh
ditambah dengan surah Al-Ikhlas, maka sungguh ia akan dilindungi takfika min kulli syai, dari segala bentuk mara bahaya, kejahatan dan keburukan. Semoga jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita dimampukan Allah untuk senantiasa mengamalkan, untuk membaca dua surah perlindungan ini ditambah dengan surah Al-Ikhlas. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Ibunda Aisyah radhiyallahu anha tidak pernah meninggalkan membaca dua surah perlindungan ini fi kulli lailah, di setiap malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza awa ila firashihi, apabila Rasulullah hendak tidur, maka beliau tidak akan pernah meninggalkan membaca dua surah perlindungan ini ditambah dengan surah Al-Ikhlas. Thumma yanfuth, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meniup kedua telapak tangan Rasulullah lalu mengusap tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk insyaallah di tadabbur surah Al-Falaq hari ini, seperti biasa akan ditadabbur kita bahwa setiap surah di dalam Al-Qur'an, setiap surah di dalam Al-Qur'an memiliki munasabah, memiliki hubungan antara satu surah dengan surah yang lain, yaitu surah sebelum dan setelahnya. Munasabah antara surah Al-Falaq dan An-Nas ini kita sudah bahas. Hubungan antara surah Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas ini sudah kita bahas. Di antaranya adalah sama-sama surah perlindungan, sama-sama dua surah yang diawali dengan Qul a'udzu, sama-sama berlindung kepada Allah dari keburukan dan kejahatan. Bedanya surah Al-Falaq berlindung dari kejahatan yang datang dari luar manusia, dari luar diri kita, sementara Qul a'udzu birabbin nas berlindung dari kejahatan yang datang dari dalam diri. Yang ingin kita buka pertanyaan kepada jamaah yang dirahmati Allah dan yang ingin berbagi ilmu, silahkan dijawab dengan chat. Mudah-mudahan insya Allah setiap ilmu yang dibagikan kelak akan menjadi pemberat amal timbangan setiap di antara kita. Menjadi pertanyaan kita buka, apa munasabah? Apa kira-kira hubungan kenapa diletakkan surah Al-Falaq ini setelah surah Al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad, setelahnya adalah Qul a'udzu birabbil falaq. Pertanyaan untuk semua peserta tadabbur kita di setiap hari Sabtu pagi ini, apa munasabah? Apa silahkan 3 menit. Jika ada yang ingin berbagi ilmu, maka kita berikan kesempatan insya Allah untuk berbagi ilmu. Saya ulang pertanyaannya, jamaah yang dirahmati Allah. Apa munasabah, hubungan antara surah Al-Falaq dengan surah Al-Ikhlas? Karena surah sebelum surah Al-Falaq adalah surah Al-Ikhlas. Andreas Ipat, Allah hubungannya meminta perlindungan kepada Allah. Ini murni masih surah Al-Falaq, karena kita mesti percaya dulu sama Allah, tauhid, baru kita minta perlindungan kepada Allah yang kita percaya. Masya Allah, ini sangat bagus. Munasabah antara surah An-Nas Al-Falaq adalah sesama surah perlindungan. Kita bahasnya bukan surah An-Nas dengan Al-Falaq, tetapi surah Al-Falaq dan surah Al-Ikhlas. Apa munasabah hubungan di antara kedua surah tersebut? Semakin kuat tauhid, semakin dilindungi oleh Allah. Allahu Akbar. Ini dahsyat ini dari Mbak Evi. Semakin kuat tauhid kita, karena surah Al-Ikhlas adalah surah yang membahas tentang tauhid. Kita buka lagi, kita ingin lihat dulu. Satu lagi permintaan saya sebelum saya lanjut, buat panitia, mungkin saya tidak dijadikan co-host, mengingat ada permintaan yang juga masuk di saya jika kemudian ada jamaah yang mau masuk. Jadi tolong saya tidak usah, tauhid dulu baru berlindung. Hanya dengan tauhid kita akan mendapatkan perlindungan oleh Allah. Masya Allah, ini semakin kuat tadabburnya. 1 menit terakhir kita buka. Kalau ada yang ingin berbagi ilmu, setelah bertauhid mintalah perlindungan kepada Allah.
Allahu Akbar, Masya Allah. Surah Al-Ikhlas adalah surah tauhid, bahkan intisari dari tauhid. Sepertiga pembahasan Quran itu adalah tauhid. Ingat, sepertiga, 10 juz pembahasan Quran itu adalah tauhid, diintisarikan dalam surah Al-Ikhlas. Karena surah Al-Ikhlas tentang keesaan Allah dilanjutkan dengan surah Al-Falaq yang memohon perlindungan. Dan di antara bentuk mengesakan Allah adalah tidak memohon perlindungan kecuali kepada Allah. Di antara bentuk tauhid adalah tidak memohon perlindungan kecuali kepada Allah. Kedua-duanya menjelaskan keesaan Allah. Karena surah Al-Falaq menyuruh kita berlindung kepada Allah, di Al-Ikhlas dijelaskan muhasabah. Masya Allah. Di surah Al-Ikhlas disebutkan Allah tempat bergantung, Allahus Samad. Satu-satunya kata-kata As-Samad ini disebutkan dalam surah Al-Ikhlas. Tidak ada kita temukan dalam Al-Quran ada kata As-Samad kecuali dalam surah Al-Ikhlas. Ini insya Allah di pekan depan akan kita selami samudra tadabbur hikmah dari surah Al-Ikhlas. Mohon perlindungan kepada Allah terhadap kejahatan manusia dan syaitan. Allahu Akbar. Kita cukupkan. Jazakumullah buat para ikhwah fillah yang dirahmati oleh Allah, jamaah yang sudah turut berbagi ilmu. Semoga setiap ketikan huruf dari ilmu yang dibagikan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Di antara bentuk munasabah jamaah yang dirahmati oleh Allah, hubungan antara surah Al-Ikhlas dengan surah Al-Falaq tadi ada yang ditulis oleh salah satu jamaah bahwa semakin kuat tauhid. Surah Al-Ikhlas adalah surah yang membahas tentang tauhid, la ilaha illallah. Bahkan intisari pembahasan tauhid di dalam Al-Quran itu ada dalam surah Al-Ikhlas. Sehingga di antara munasabah maknanya adalah semakin kuat tauhid seorang hamba kepada Allah, maka semakin kuat perlindungan itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jazakillah buat Mbak Evi. Yang kedua, bukankah di surah Al-Ikhlas Allah tegaskan Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Jika Allah adalah tempat bergantung, maka di antaranya tempat kita memohon menggantungkan perlindungan kita adalah kepada Allahu Ahad, hanya Dia, kepada Allah yang Maha Esa. Lalu kemudian ada yang menulis, Masya Allah, bahwa surah Al-Ikhlas adalah surah yang membahas tentang pengesaan Allah, bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang di antara bentuk bagaimana mengesahkan Allah ini dibahas di surah Al-Falaq, yaitu jangan pernah mencari perlindungan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Semakin kita tadabburi, renungi munasa di antara surah, saya menasihatkan diri saya, menasihatkan kepada jamaah yang dirahmati Allah, sesekali kalau lagi duduk di rumah, apalagi kalau sudah punya buku tafsir, sesekali merenungi apa kira-kira hubungan antara surah-surah ini, surah Al-Ikhlas dengan surah Al-Falaq. Karena tidaklah penyusunan surah-surah di dalam Al-Quran, tidaklah pemilihan kata-kata di dalam Al-Quran, kecuali ada hikmah di baliknya. Karena Al-Quran adalah kitab yang penuh hikmah, yang turun dari zat yang maha bijaksana, yang maha hikmah, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Hud, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Alif Lam Mim Ra. Kitabun uhkimat ayatuhu, thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Bahwa Al-Quran adalah kitab yang tersusun, terbaik susunannya. Fussilat, lalu kemudian penuh dengan perincian, diturunkan dari zat yang maha bijaksana, dari zat yang maha hakim, min ladun hakimin khabir, dan dari zat yang maha mengetahui. Sedikit tentang surah Al-Falaq, jamaah yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk ke tadabbur ayat pertama, ayat kedua sampai ayat kelima dari surah Al-Falaq ini. Surah Al-Falaq memiliki beberapa nama, di antaranya adalah Al-Falaq, Suratu Al-Falaq yang artinya waktu subuh. Dinamai dengan surah Al-Falaq karena kata-kata Al-Falaq terdapat di ayat pertama. Qul a'udzu birabbil falaq. Yang kedua, surah ini juga dinamai dengan surah Qul a'udzu birabbil falaq. Kalau yang pertama adalah surah Al-Falaq, yang kedua surah ini juga dinamai dengan surah Qul a'udzu birabbil falaq. Dinamai dengan surah ini karena ini nama yang diberikan
oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ia berkata kepada sahabatnya, laqad unzilat al-laila ayatun lam yura mithlahun. Tadi malam wahai sahabatku, baru saja Allah turunkan ayat-ayat yang tidak pernah aku dapatkan kedahsyatannya pada surah-surah yang lain. Lalu sahabat bertanya, lalu surah apakah itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah menyebutkan, qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Maka ini adalah nama kedua dari surah Al-Falaq ini. Yang ketiga, nama lain dari surah Al-Falaq, jamaah yang dirahmati Allah, adalah Al-Mu'awwidhatain. Surah Al-Mu'awwidhatain, yang artinya dua surah perlindungan. Dan sebabnya kenapa dua surah ini dinamakan dua surah perlindungan ini sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya di Tadabbur surah An-Nas. Bagi jamaah yang ingin mengetahuinya silahkan mengikuti atau menonton video kita di Tadabbur surah An-Nas. Keutamaan surah ini tidak akan saya sebutkan kembali karena ini juga sudah kita bahas di Tadabbur surah An-Nas. Bagaimana kedua surah ini memiliki banyak fadail, banyak keutamaan yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Yang ketiga, karakteristik surah ini mirip dengan surah An-Nas karena ia diturunkan bersamaan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkena sihir oleh seorang Yahudi yang bernama Labid Ibnul A'sam yang membuat sihirnya dalam bentuk ikatan, uqat, yang terdiri dari 11 ikatan, di mana Labid Ibnul A'sam membuat 11 ikatan buhul. Di setiap ikatan tersebut ia membacakan mantra-mantra sihirnya, sampai kemudian ini menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sihir Labid Ibnul A'sam itu mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana di sana ada 11 ikatan buhul yang telah diikat oleh Labid Ibnul A'sam. Maka Allah turunkan sebagai bentuk ruqyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua surah, yaitu surah Al-Falaq yang terdiri dari 5 ayat, surah An-Nas yang terdiri dari 6 ayat, 5 tambah 6 11, di mana setiap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca satu ayat dari surah ini, qul a'udzu birabbil falaq, maka akan terbuka satu buhul sihir Labid Ibnul A'sam, min syarri ma khalaq, terbuka 2 buhul, sampai Rasulullah selesai membaca surah An-Nas minal jinnati wan nas, terlepaslah buhul 11 buhul sihir Labid Ibnul A'sam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala ka'an lam yakun syai', seakan-akan Rasulullah tidak pernah tersihir sebelumnya. Surah ini adalah surah Makkiyah. Urutannya dalam Al-Qur'an adalah surah ke-113 sebelum surah An-Nas. Sementara urutan turunnya di dalam Al-Qur'an adalah surah yang ke-20. Surah An-Nas adalah surah ke-21, diturunkan Allah setelah surah Al-Falaq. Sementara surah Al-Falaq urutan turunnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah surah yang ke-20. Diturunkan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah turunnya surah Al-Fil. Jadi surah Al-Fil dulu turun kepada Rasulullah, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Setelahnya surah ke-20 yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah surah Al-Falaq yang akan kita tadabburi insyaallah, yang semoga Allah berikan kemudahan kepada kita. Terdiri dari 5 ayat, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. 5 ayat, 23 kalimat, serta terdiri dari 71 huruf. Bukankah Rasulullah SAW jamaah yang dirahmati Allah menyebutkan dalam hadisnya, barang siapa yang membaca satu huruf dari Quran, maka sungguh akan mendapatkan 10 kebaikan dari sisi Allah. Wala aqulu alif lam mim. Lalu Rasul mengatakan, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, mim satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Dan ternyata Masya Allah di surah Al-Falaq ini, kata ulama, surah Al-Falaq mencakup 71 huruf yang Masya Allah sudah kita baca bersama-sama di awal majelis tadabbur kita ini, yang semoga setiap huruf yang kita baca dari surah Al-Falaq ini juga menjadi pemberat amal timbangan kita kelak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inti atau lub, inti pembahasan surah ini, ulama menyebutkan bahwa likulli suratin lub, setiap surah dari surah-surah dalam Al-Quran, 114 surah itu memiliki lub, inti pembahasan. Pertanyaannya,
Lalu apa yang menjadi inti pembahasan lub dari surah Al-Falaq ini? Kata ulama, inti atau lub dari inti pembahasan dari surah Al-Falaq adalah perlindungan kepada Allah Rabbul Falaq, Tuhan yang menguasai waktu subuh. Perlindungan kepada Allah dari kejahatan eksternal, dari kejahatan yang datang dari luar manusia, yang insya Allah akan kita sebutkan satu persatu sebagaimana yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Falaq ini. Kita masuk jemaah yang dirahmati Allah, mentadabburi satu ayat dari 5 ayat surah Al-Falaq ini. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabb. Di tadabbur surah Al-Fatihah kita sudah menjelaskan makna Ar-Rabb, bahwa Ar-Rabbul Haqiqi, Tuhan sebenarnya adalah jika memiliki 3 sifat. Ar-Rabb berarti Al-Khaliq, yang menciptakan. Ar-Rabb tak hanya menciptakan, tetapi dia juga Al-Malik, yang memiliki dan menguasai. Yang ketiga, Ar-Rabb juga memiliki arti Al-Mudabbir, yang maha mengatur. Qul a'udzu birabbil falaq, katakan wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabb, kepada Tuhan yang menciptakan waktu subuh, yang menguasai waktu subuh, wal mudabbir, dan yang maha mengatur waktu subuh. Qul a'udzu birabbil falaq. Surah Al-Falaq jamaah rahmatul Allah seperti surah An-Nas, di antara mutiara tadabburnya mengajarkan kepada kita lagi-lagi pentingnya untuk senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ayat ini sebagaimana ditafsirkan ulama, qul, katakan wahai Muhammad, adalah bentuk perintah Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa memohon perlindungan kepada Allah. Maka jika Nabi Muhammad, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah ditinggalkan oleh Allah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, sungguh Tuhanmu wahai Muhammad, Rabbmu wahai Muhammad tidak akan pernah meninggalkanmu. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah ditinggalkan oleh Allah, yang telah diampunkan dosanya yang telah lalu dan akan datang, diperintahkan Allah untuk senantiasa memohon perlindungan. Lalu jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana dengan kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita jauh lebih wajib, lebih membutuhkan perlindungan, penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Maka surah Al-Falaq di antara mutiara tadabburnya adalah menegaskan kepada orang-orang yang mentadabburinya, menegaskan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, surah Al-Falaq seperti surah An-Nas. Di antara mutiara tadabburnya mengajarkan kepada kita jangan sampai salah memohon perlindungan, jangan sampai salah mencari pelindung terbaik. Di surah An-Nas kita diperintahkan 3 kali berlindung. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Yang ini sudah kita jelaskan juga hikmah tadabbur kenapa di surah An-Nas kita diperintahkan 3 kali berlindung. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Padahal cuma dari satu kejahatan. Sementara di surah Al-Falaq kita dicukupkan meminta 1 kali perlindungan. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakan aku berlindung, katakan wahai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh dari 4 kejahatan. Surah Al-Falaq jamaah rahmat Allah mengajarkan kepada kita agar kita tidak salah mencari pelindung, agar kita tidak salah memohon perlindungan. Agar ketika kita memohon perlindungan, kita tidak memohon perlindungan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Rabbun Nas, Rabbul Falaq, Malikin Nas, Ilahin Nas. Qul a'udzu birabbil falaq. Allah Subhanahu wa taala jamaah rahmat Allah bukan hanya Tuhan yang menguasai waktu subuh. Di antara tadabbur yang penting untuk kita renungi. Lalu kenapa Allah mengkhususkan waktu subuh di ayat ini? Katakan wahai Muhammad, aku berlindung kepada waktu subuh.
Bukankah Allah Subhanahu wa taala bukan hanya Tuhan yang menguasai waktu subuh, tetapi Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb, Tuhan yang menguasai semua waktu, yang menciptakan semua waktu, yang mengatur semua waktu. Allah Rabb semua waktu. Namun apa hikmah tadabbur? Kenapa kemudian dikhususkan kata-kata al-falaq, waktu subuh? Kata ulama, dikhususkannya waktu subuh di ayat ini, qul a'udzu birabbil falaq, katakan wahai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan Rabb yang menguasai waktu subuh, memiliki beberapa hikmah. Hikmah pertama kata ulama, ini menunjukkan keutamaan waktu subuh. Sebagaimana ketika Allah berulang-ulang menyebutkan kata manusia, qul a'udzu birabbin nas, katakan wahai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan manusia. Bukankah Allah bukan hanya Tuhan manusia, tetapi Allah Rabbul Alamin, Allah Tuhannya malaikat, Allah Tuhannya jin, Allah Tuhannya semua makhluk-makhluk yang diciptakan. Tetapi kenapa dikhususkan menyebutkan Rabbun Nas, Tuhannya manusia? Kata ulama, ini juga menunjukkan keutamaan manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah menegaskan dalam surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik ciptaan. Maka ketika juga Allah mengkhususkan waktu subuh di sini, padahal Allah bukan hanya Tuhan waktu subuh, Allah tidak hanya menguasai waktu subuh, tetapi Allah menguasai semua waktu, menciptakan, mengatur, menguasai semua waktu. Waktu subuh, waktu asar, waktu zuhur, semua waktu diciptakan oleh Allah, dan Allah yang maha kuasa, yang maha mengatur semua waktu ini. Sehingga di antara perbuatan tercelah yang dilarang oleh Allah adalah mencelah waktu. Kita tidak boleh kemudian mencelah hari-hari yang diciptakan oleh Allah, tidak boleh mencelah waktu-waktu yang telah diciptakan oleh Allah. Sehingga tidak boleh kemudian seorang muslim, seorang mukmin mengatakan ada hari yang baik, ada hari yang buruk. Kata Allah dalam hadits qudsi, sabbani bani Adam, ada anak-anak cucu Adam yang mencaciku, walaysa lahum dzalik. Padahal sungguh mereka tidak pantas melakukannya. Siapa orang-orang yang mencaci Allah, mencela Allah Subhanahu wa taala? Mereka yang mencelah hari, mencelah waktu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengkhususan waktu subuh kata ulama memiliki beberapa hikmah, di antaranya adalah qul a'udzu birabbil falaq, ketika Allah mengkhususkan katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada waktu subuh, padahal Allah bukan hanya Rabb, bukan hanya Tuhan yang menguasai waktu subuh, tapi semua waktu. Tetapi pengkhususan waktu subuh memiliki hikmah tadabbur kata ulama, di antaranya adalah ini menunjukkan keutamaan waktu subuh. Yang sudah sering kita dengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan ulama-ulama kita, masyayikh, asatidz, habaib kita, yang menunjukkan keutamaan waktu subuh dan salat di waktu subuh dan bacaan Quran di waktu subuh. Sehingga Allah dalam Al-Quran mengatakan, Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Bacaan Al-Quran di waktu salat subuh disunnahkan untuk dipanjangkan. Karena ada malaikat-malaikat Allah yang menyaksikan bacaan Quran al-Fajr yang dibaca di waktu subuh. Sebagaimana jamaah rahmatul Allah, salat subuh memiliki kekhususan, keutamaan yang tidak dimiliki salat-salat yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersabda dalam hadisnya, man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail. Barang siapa yang salat isya berjamaah, maka pahalanya di sisi Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti orang yang melakukan qiyamul lail setengah malam. Ini keutamaan salat isya. Allahu akbar. Sehingga Rasulullah mengatakan dalam hadis lain, athqalus salawat 'alal munafiqin, salat yang paling berat dilakukan oleh orang-orang munafik, yang semoga Allah jauhkan, hindarkan kita dari sifat-sifat munafik. Ada dua salat yang paling berat dilakukan oleh orang-orang munafik, salatul isya wa salatus subuh. Salat isya dan salat subuh. Kembali, Rasulullah mengatakan bahwa bersabda dalam hadis, man shallal isya fi jama'atin, yang ini menunjukkan kekhususan keutamaan waktu subuh. Barang siapa yang salat isya berjamaah, maka sungguh pahalanya seperti orang yang melakukan qiyamul lail setengah malam. Wa man shalla subha fi jama'atin, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
barang siapa di antara kita yang salat subuh berjamaah, faka'annama qama al-laila kullah. Kata Rasul, dan ini menunjukkan keutamaan salat subuh. Maka sungguh pahalanya seperti orang yang melakukan qiyamul lail, salat malam semalam suntuk. Di antara dalil lain yang menunjukkan keutamaan subuh dan salat di waktu subuh, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah." Barang siapa yang hari ini, pagi ini, subuh ini salatnya berjamaah, khususnya setiap laki-laki di antara kita. Barang siapa yang salat subuh berjamaah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fahuwa fi dhimmatillah, maka sungguh hari itu ia dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Qul a'udzu birabbil falaq. Ini hikmah pertama, hikmah tadabbur pertama kata ulama, kenapa dikhususkan waktu subuh? Qul a'udzu birabbil falaq, katakan wahai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Ini menunjukkan, kata ulama, yang pertama menunjukkan keutamaan fadlus subhi, keutamaan waktu subuh, keutamaan ibadah-ibadah yang dilakukan di waktu subuh, di antaranya salat di waktu subuh dan bacaan Quran di waktu subuh. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Yang di antara bentuk keutamaan waktu subuh juga, kata ulama, waktu subuh tempat berkumpulnya malaikat-malaikat malam dan malaikat-malaikat siang. Sehingga kita dianjurkan memperbanyak amal saleh di waktu tersebut. Sehingga malaikat yang turun di waktu subuh, ketika ia turun ke bumi, ia mendapati kita beribadah. Sementara malaikat yang akan naik ke langit Allah Subhanahu wa taala meninggalkan kita juga dalam keadaan sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Hikmah kedua, kata ulama, kenapa dikhususkan waktu subuh? Qul a'udzu birabbil falaq. Jamaah rahmatullah. Tadi kita sudah sampaikan bahwa tidaklah Allah memilih satu kalimat. Kenapa kata falak subuh? Kecuali ini ada hikmah di baliknya. Al-falaq artinya terbelah. Falaqa artinya terbelah. Kenapa waktu subuh disebut dengan falaq? Yang maknanya ternyata ketika kita cari makna dari kata-kata al-falaq atau falaqa, itu ternyata terbelah. Lalu kenapa waktu subuh itu disebut dengan falaq? Kata ulama, perhatikan jika kita bangun di waktu subuh. Bukankah subuh itu adalah cahaya yang membelah? Cahaya yang datang membelah gelap gulitanya malam. Sehingga kenapa subuh itu disebut falaq? Karena subuh membelah antara dua waktu, antara waktu malam dan waktu siang. Lanjut kata ulama, pemilihan kata al-falaq, kata subuh di sini, ini sesuai dengan pembahasan surah al-falaq. Bukankah surah al-falaq bercerita tentang kejahatan-kejahatan, keburukan-keburukan yang kita diminta oleh Allah berlindung darinya? Min syarri ma khalaq, kejahatan makhluk. Kejahatan wanita-wanita, kejahatan malam apabila gelap gulita, kejahatan wanita-wanita penyihir, wa min syarri hasidin idza hasad. Penyebutan waktu subuh ini sesuai, pemilihan kata falak yang berarti subuh ini sesuai dengan makna pembahasan surah Al-Falaq. Karena surah Al-Falaq membahas tentang kejahatan-kejahatan, keburukan-keburukan, di mana setiap kejahatan-kejahatan, keburukan-keburukan ini dimisalkan atau diperumpamakan seperti kegelapan. Maka datangnya waktu subuh, seperti datangnya surah Al-Falaq ini untuk berlindung agar kita dihindarkan dari kejahatan-kejahatan yang akan disebutkan Allah di ayat-ayat berikutnya. Min syarri ma khalaq. Setelah kita diperintahkan Allah untuk senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Falaq, yang menguasai waktu subuh. Setelah surah Al-Falaq, jamaah rahmatullah, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita betapa pentingnya kita untuk senantiasa memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dan agar kita jangan pernah salah mencari perlindungan. Sebagaimana orang-orang musyrik yang mendatangi berhala-berhala mereka, menggantungkan jimat-jimat mereka, berharap
merasa bahwa jimat-jimat yang mereka gantungkan, jimat-jimat yang mereka gunakan, berhala-berhala yang mereka sembah akan memberikan perlindungan kepada mereka. Di mana Allah mengatakan sungguh berhala-berhala mereka, jimat-jimat yang mereka gunakan itu tidak akan pernah memberikan manfaat dan juga tidak akan pernah memberikan mudarat kepada mereka. Selanjutnya surah Al-Falaq, di antara tadabburnya min syarri ma khalaq, setelah kita ditegaskan untuk senantiasa memohon perlindungan kepada Allah, lalu pertanyaannya adalah dari apa kita diperintahkan untuk berlindung di surah Al-Falaq. Di surah Al-Falaq seperti yang sudah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya di tadabbur surah An-Nas, kita diperintahkan di surah Al-Falaq untuk berlindung dari 4 kejahatan. Yang pertama, min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Min syarri ma khalaq. Yang pertama kita diperintahkan berlindung dari kejahatan apa-apa yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Yang di antara mutiara tadabbur ayat kedua ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kebaikan dan kejahatan ternyata diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keburukan-keburukan yang ada, yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti bahwa yang maha mampu melindungi kita dari keburukan-keburukan tersebut, kejahatan-kejahatan yang ada ini adalah Dia yang menciptakannya, Dia yang maha mengetahui kejahatan-kejahatan tersebut, Dia yang maha mengetahui jenis-jenis bentuk-bentuk kejahatan tersebut, Dia yang maha mengetahui kadar-kadar setiap kejahatan tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua kata ulama, min syarri ma khalaq. Ayat kedua surah Al-Falaq ini mencakup perlindungan secara umum. Mencakup perlindungan secara umum. Karena tidak ada kejahatan, tidak ada keburukan kecuali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali makhluk Allah Subhanahu wa taala, syaitan, iblis, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang membisikkan keburukan dalam diri kita, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, hewan-hewan buas, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di ayat kedua ini kata ulama, di antaranya adalah Imam As-Sa'di dalam tafsirnya menyebutkan bahwa min syarri ma khalaq, ayat kedua ini sudah mencakup perlindungan dari segala bentuk kejahatan yang ada, dari segala bentuk kejahatan makhluk, baik itu manusia, baik itu jin, baik itu kemudian hewan-hewan, binatang-binatang buas dan lain-lainnya. Yang ini unik untuk ditadaburi. Kejahatan yang disebutkan setelah ayat kedua, yaitu kejahatan kedua, ketiga, dan keempat. Kejahatan malam, kejahatan wanita-wanita penyihir. Yang ketiga, yang keempat adalah kejahatan orang-orang yang hasad. Kejahatan-kejahatan yang disebutkan di ayat ketiga, keempat, dan kelima ini sudah tercakup, sudah terkandung di ayat kedua ini. Min syarri ma khalaq. Bukankah malam kejahatan, bukankah malam ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Bukankah wanita-wanita penyihir yang meniup di buhul-buhul adalah juga ciptaan makhluk Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka itu berarti sudah tercakup, sudah terkandung di perlindungan ayat kedua, min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa-apa yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ini juga makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, hikmah jika ada pengkhususan setelah disebutkan secara umum. Saya ulangi lagi. Di antara hikmah kata ulama, ketika ada pengkhususan disebutkan secara khusus setelah sebelumnya sudah disebutkan, sudah tercakup dalam makna umum sebelumnya, seperti di surah Al-Falaq ini, min syarri ma khalaq, ini sudah mencakup perlindungan dari segala bentuk kejahatan, sudah mencakup kejahatan malam, sudah mencakup kejahatan wanita-wanita penyihir, sudah mencakup kejahatan hasad. Pertanyaannya kemudian, kenapa dikhususkan kemudian secara khusus?
dari semua makhluk kejahatan makhluk Allah Subhanahu wa taala, secara khusus disebutkan ada 3 kejahatan oleh Allah Subhanahu wa taala secara khusus. Yang pertama adalah kejahatan malam, yang kedua adalah kejahatan wanita-wanita penyihir, yang ketiga adalah kejahatan hasad. Kata ulama, hikmah disebutkan secara khusus ini menunjukkan bahwa bahaya yang jauh lebih besar dari kejahatan-kejahatan yang disebutkan secara khusus ini. Yang kedua hikmahnya adalah itu berarti kejahatan yang paling banyak mengintai manusia, yang berada di sekitar manusia adalah 3 kejahatan ini yang disebutkan Allah secara khusus. Setelah disebutkan secara umum di ayat kedua, min syarri ma khalaq, itu berarti bahwa di antara kejahatan yang paling banyak menyesatkan manusia, yang paling banyak memberikan mudarat kepada manusia, di antara kejahatan yang paling banyak berada di sekitar kita, yang Allah perintahkan kita untuk senantiasa berlindung darinya adalah yang pertama kejahatan malam, yang kedua di antara kejahatan yang paling banyak di sekitar kita yang mengintai setiap manusia adalah kejahatan wanita-wanita penyihir, yang ketiga itu menunjukkan berarti bahwa di antara kejahatan keburukan yang paling banyak di sekitar kita adalah kejahatan orang-orang yang hasad apabila ia iri dan apabila ia dengki, yang insya Allah akan kita sebutkan satu persatu dari kejahatan-kejahatan, keburukan-keburukan yang Allah perintahkan kita berlindung di dalam surah Al-Falaq ini secara khusus. Min syarri ma khalaq. Mudah-mudahan sampai di sini kita sudah memetik tadaburnya, bahwa di ayat kedua ini mencakup perlindungan dari segala bentuk kejahatan, karena tidak ada kejahatan kecuali merupakan makhluk Allah. Itu berarti bahwa yang maha mampu untuk melindungi kita dari kejahatan-kejahatan ini adalah yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang maha mengetahui kejahatan-kejahatan tersebut, bentuknya, jenisnya, kadar-kadar kejahatannya. Setelah disebutkan secara umum semua bentuk kejahatan, Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan secara khusus 3 kejahatan. Yang ini maknanya kata ulama menunjukkan betapa bahayanya 3 kejahatan tersebut. Yang ini menunjukkan kata ulama bahwa 3 kejahatan yang disebutkan secara khusus di surah Al-Falaq setelah disebutkan secara umum di ayat kedua merupakan kejahatan, keburukan yang paling banyak berada di sekitar manusia. Itu kenapa Allah perintahkan kita untuk senantiasa berlindung kepada Allah di dalam surah Al-Falaq ini, dan itu pula yang diteladankan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa membaca surah Al-Falaq, surah An-Nas di pagi hari maupun di sore hari. Bahkan kata Ibunda Aisyah, kana Rasulullah idza awwa ila firashihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hendak kembali ke tempat tidurnya, fi kulli laila, di setiap malamnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jama'a kaffaihi, akan menggabungkan kedua tangannya, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membaca surah Al-Falaq, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, lalu meniup kepada kedua tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengusapkan ke tubuh atau badan fisik baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Kita masuk ke tadabbur ayat ketiga. Kejahatan malam, jamaah rahmat Allah, seperti yang sudah kita sampaikan, ini sudah tercakup di ayat kedua. Ketika kita memohon perlindungan kepada Allah min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa-apa yang diciptakan oleh Allah atau dari kejahatan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kejahatan malam sudah termasuk di dalam perlindungan ayat kedua. Tetapi secara khusus kemudian disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Falaq ini. Yang tadi hikmahnya sudah kita sampaikan, bahwa ini menunjukkan bahaya besar dari satu kejahatan ini, yaitu kejahatan malam. Yang kedua itu berarti bahwa kejahatan yang paling banyak menimpa manusia, di antara yang paling banyak menimpa manusia adalah kejahatan malam. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dari kejahatan malam apabila ia telah gelap gulita. Allahu Akbar. Sebelum mentadaburi surah Al-Falaq, pernahkah kita menyadari jamaah yang dirahmati Allah, ya umatal Islam, bahwa ternyata malam memiliki asyrar, memiliki keburukan, memiliki kejahatan yang Allah perintahkan kita untuk senantiasa berlindung kepadanya.
Itu kenapa Rasulullah SAW kata Ibunda Aisyah setiap hendak tidur akan membaca 2 surah perlindungan ini ditambah dengan surah Al-Ikhlas di malam hari. Karena ternyata sebagaimana Allah tegaskan di surah ini dan itu yang diajarkan baginda Rasulullah SAW bahwa ternyata malam memiliki keburukan, malam memiliki kejahatan yang Allah tegaskan, ingatkan kepada kita agar senantiasa memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan malam. Namun lihat betapa banyak manusia yang melalaikan kejahatan yang terjadi di malam hari. Melalaikan berlindung, memerintahkan qul, mengatakan kepada anaknya, mengatakan kepada pasangannya, mengatakan kepada kerabatnya, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Betapa banyak di antara kita yang mungkin belum pernah menyampaikan kepada anaknya agar juga sering-sering qul, katakan wahai Muhammad, katakan wahai umat Muhammad kepada kerabat-kerabat kalian, kepada anak-anak kalian agar mereka juga senantiasa berlindung kepada Allah dari segala bentuk kejahatan makhluk Allah, di antaranya adalah kejahatan malam. Siapa di antara kita yang pernah mengatakan kepada anaknya, "Nak, kalau keluar malam jangan berlama-lama. Ingat, Allah mengatakan bahwa malam itu memiliki keburukan, memiliki kejahatan yang bahkan kita diperintahkan untuk berlindung kepadanya." Mudah-mudahan jemaah yang dirahmati Allah, setelah mentadabburi surah Al-Falaq, setelah ini kita sering-sering berlindung kepada Allah dari kejahatan malam. Di antaranya dengan membaca surah Al-Falaq, surah An-Nas, ditambah dengan surah Al-Ikhlas. Sebagaimana mudah-mudahan setelah tadabbur surah Al-Falaq ini, kita sudah hati-hati betul membiarkan anak-anak kita untuk bermudah-mudah keluar di malam hari. Coba perhatikan. Mereka yang membiarkan dan tidak menjaga anaknya di malam hari, membiarkan anaknya keluar seenaknya di malam hari, perhatikan bagaimana kondisi anak-anak mereka. Karena ini, kenapa? Jemaah yang dirahmati Allah, mereka yang tidak menjaga, melindungi, atau memerintahkan anaknya, menasihati anaknya agar tidak sering keluar di malam hari, kebanyakan kita dapati anak-anak mereka jauh dari apa yang disyariatkan atau jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Karena membiarkan anak-anak kita, tidak mengingatkan anak-anak kita berlindung dari kejahatan malam, bahkan sebaliknya membiarkan mereka keluyuran di malam hari, ini tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah kepada hamba-hambanya yang beriman, kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insya Allah setelah ini kita semakin ketat, kita semakin menjaga anak-anak kita, kerabat kita di malam hari, dan mengajarkan kepada mereka agar juga memohon perlindungan kepada Allah, khususnya dari kejahatan malam, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Mungkin di antara jamaah ada yang bertanya, apa kejahatannya malam, Ustaz? Apa keburukan malam sehingga kita diperintahkan Allah harus berlindung darinya? Yang pertama, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk atau bukti kenapa kita diperintahkan Allah senantiasa berlindung dari kejahatan malam. Bukankah kebanyakan musibah, bencana, jika diperintahkan dan diturunkan Allah, di antara waktu-waktu yang banyak turun atau terjadinya musibah atau bencana adalah malam hari. Ada beberapa waktu-waktu biasanya di mana ketika Allah turunkan musibah atau bencana ini akan terjadi di waktu-waktu ini. Yang semua waktu ini merupakan waktu di mana manusia lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 97, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman atas kedatangan siksaan kami? Afa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna bayatan, pada malam hari, wa hum naimun, sementara mereka saat itu sedang tertidur pulas. Ini diantara bukti kata ulama kenapa kita diperintahkan Allah sebelum tidur atau memperbanyak di malam hari berlindung, memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan malam. Karena ternyata waktu di mana musibah, bencana itu banyak terjadi adalah waktu di malam hari.
Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan, dari bencana, dari musibah yang akan diturunkan oleh Allah sementara saat itu mereka tertidur. Surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 97. Selain waktu malam ada waktu duha. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Karena waktu duha adalah waktu di mana manusia sedang bermain-main, sedang bercanda-canda dengan kerabat, dengan sahabat-sahabatnya, sehingga tidak sedikit di antara manusia juga yang lalai kepada berzikir kepada Tuhannya. Yang kedua, jemaah rahmatan Allah, alasan kenapa kita harus berlindung dari kejahatan malam, kata ulama, bukankah kita menyaksikan bahwa kebanyakan kejahatan, kebanyakan maksiat, kebanyakan dosa itu dilakukan di malam hari. Walau ini bukan berarti bahwa tidak ada dosa, tidak ada maksiat di siang hari. Ada banyak maksiat di siang hari. Tetapi maksiat dan dosa yang dilakukan di malam hari itu jauh lebih banyak. Perampokan-perampokan. Ada juga perampokan di siang hari, di pagi hari. Tetapi lebih banyak terjadinya di malam hari. Clubbing, saya nggak tahu ya clubbing itu ada siang atau tidak, tetapi seperti yang kita tahu, mereka yang datang untuk bermaksiat, dilalaikan dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendengarkan apa yang dibenci oleh Allah, berkumpul dengan lawan jenis yang bukan mahramnya, sambil mendengarkan ayat-ayat syaitan. Ini kebanyakan juga terjadi di malam hari. Yang kata ulama, kenapa maksiat, kenapa dosa itu lebih mudah dilakukan manusia di malam hari ketimbang di siang hari? Walau kita tidak menafikan adanya maksiat, adanya dosa di siang hari, tetapi terjadinya maksiat, dosa itu di malam hari jauh lebih banyak, jauh lebih besar. Kata ulama, karena syaitan sangat terbantu dengan gelap gulitanya malam untuk mengangkat birahi dan syahwat umat manusia. Jadi ini ternyata di antara hikmahnya kenapa kita diperintahkan Allah berlindung dari kejahatan malam. Oh ternyata subhanallah, syaitan, iblis sangat terbantu dengan gelap gulitanya malam untuk mengangkat birahi dan syahwat manusia. Itu kenapa jamaah yang dirahmati Allah, coba perhatikan, para penyihir-penyihir dan media-media yang digunakan oleh penyihir-penyihir biasanya semuanya berwarna yang berbau-bau hitam atau yang berwarna hitam. Kalau yang di kampung-kampung biasanya meminta ada penyihir, ada dukun yang meminta ayam berwarna hitam, pakaian berwarna hitam. Bahkan di antara media-media sihir mereka adalah burung gagak yang kita tahu berwarna hitam, anjing hitam, kucing hitam, semuanya serba hitam. Yang ternyata Masya Allah, subhanallah jamaah rahmat Allah, memang syaitan, iblis itu sangat terbantu dengan gelap gulitanya malam untuk mengangkat birahi dan syahwat umat manusia. Itu kenapa kata ulama, sihir yang dilakukan di malam hari itu jauh lebih kuat dibanding sihir yang dilakukan di siang hari. Karena ada juga yang menyihir di siang hari. Tapi kebanyakan sihir itu di malam hari. Kenapa? Karena gelap gulitanya malam ini sangat membantu syaitan untuk memperkuat sihir para penyihir-penyihir. Karena simbol dari sihir, kesesatan adalah az-zulmah, kegelapan. Ini di antara hikmah kata ulama, kenapa kita diperintahkan untuk senantiasa berlindung kepada Allah min syarri ghasikin, dari kejahatan kedua dalam surah Al-Falaq, yaitu kejahatan malam apabila mulai gelap gulita. Satu, yang pertama tadi bahwa ternyata musibah bencana yang diturunkan Allah itu banyak terjadinya di malam hari sebagaimana disebutkan Allah dalam surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 97. Yang kedua bahwa ternyata gelap gulitanya malam ini sangat membantu syaitan, iblis untuk mengangkat syahwat birahi manusia sehingga kebanyakan dosa, maksiat, perzinahan, berkumpul minum khamar itu terjadinya di malam hari walau kemudian ada juga di siang hari. Sebagaimana para penyihir sangat terbantu untuk mengirimkan sihir-sihir santet-santet mereka dengan gelap gulitanya malam sehingga ketika kita perhatikan simbol-simbol kesesatan itu adalah gelap, media-media sihir kegelapan itu biasanya memang dipilihnya warna-warna hitam atau warna-warna yang gelap. Selanjutnya jamaah rahmatan Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ini bukti kenapa kita
wajib untuk senantiasa memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan malam. Rasulullah SAW mengingatkan kita dalam hadisnya untuk memperbanyak menyebut nama Allah di malam hari. Walau menyebut nama Allah juga dianjurkan di siang hari, tetapi secara khusus Rasulullah SAW menyebutkan bahwa tidaklah aktivitas kita di malam hari kecuali menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menutup pintu rumah kita di malam hari, hendaklah menutupnya dengan bismillah. Ketika kita kemudian menutup tempat-tempat wadah-wadah air kita, maka hendaknya kita menyebutkan bismillah. Ketika kita menutup jendela-jendela rumah kita, hendaknya kemudian menyebut bismillah, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana junhul lail aw amsaytum faquffus sibyan." Apabila malam telah datang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila idza kana junhul lail aw amsaytum, apabila kalian sudah masuk di malam hari atau apabila malam telah gelap gulita, apa kata Rasulullah SAW? Apa anjuran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya? Kata Rasulullah, faquffus sibyan. Suruhlah anak-anak kalian masuk ke dalam rumah kalian. Allahu Akbar. Saya masih ingat zaman rahmat Allah dulu ketika masih kecil, ketika masuk waktu maghrib, saya tidak tahu di daerah lain, tetapi kalau di Makassar biasanya tradisi budaya yang ini juga banyak hilang di tengah-tengah kita. Yang ternyata Masya Allah ini adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dianjurkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya masih ingat dulu waktu kecil ketika masuk maghrib, orang tua itu akan tegas meminta kita untuk kemudian masuk ke dalam rumah, bahkan tak segan-segan biasanya orang tua kita menghukum kita kalau kita telat masuk ke rumah di waktu maghrib atau ketika malam mulai gelap. Ternyata Masya Allah ketika kita membaca hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah anjuran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah bersabda dalam hadis dari sahabat Jabir ibn Abdullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kana junhul lail aw amsaytum," apabila malam mulai gelap gulita, yaitu waktu maghrib, dan apabila kalian sudah sampai di malam hari, faquffus sibyan, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, suruhlah anak-anak kalian masuk ke dalam rumah. Lalu setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa aglikul abwab, tutuplah pintu-pintu kalian, jendela-jendela kalian, wadhkurusmallahi alaih, dan sebutlah nama Allah ketika menutup jendela kita, sebutlah nama Allah ketika kita menutup pintu-pintu kita. Jamaah, apa hikmahnya kita di malam hari diperintahkan menutup jendela kita, menutup pintu kita dengan menyebutkan bismillah? Khususnya mudah-mudahan ini menjadi ilmu penting bagi kita. Setelah ini Allah mampukan kita setiap menutup pintu rumah kita di malam hari, pintu jendela kita di malam hari, untuk tidak lupa membaca bismillah sebagaimana dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di antara kita ada yang mungkin yang selama ini menutup pintu rumahnya, pintu jendelanya adalah pembantunya, maka setidaknya setelah tadabbur surah Al-Falaq ini, ilmu ini kita sampaikan kepada pembantu kita, kepada mereka yang membantu kita di rumah kita, agar ketika mereka menutup pintu, menutup jendela, tidak lupa membaca bismillah. Kenapa? Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, fa inna syaitana la yadkhulu baban mughlaqa, karena syaitan tidak akan bisa masuk dan tidak akan pernah bisa masuk ke dalam rumah yang pintu-pintu rumahnya, jendela-jendela rumahnya ditutup dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Berapa banyak kita lalaikan ini? Ini di antara keutamaan mentadabburi Quran, agar kita memahami kedahsyatan kenapa dua surah ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memiliki keutamaan kedahsyatan yang tidak terdapat pada surah-surah yang lain. Bukan cuma itu, kata Rasulullah SAW, selain kita diperintahkan menutup pintu-pintu jendela-jendela kita dengan membaca bismillah, dengan menyebut nama Allah, karena barang siapa yang melakukan itu, maka sungguh rumahnya tidak akan pernah dimasuki oleh syaitan. Fa inna syaitana la yadkhulu baban mughlaqa. Syaitan, kata Rasulullah SAW, tidak akan pernah masuk ke dalam rumah yang pintunya, jendelanya ditutup dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Rasulullah SAW mengatakan, matikanlah lampu cahaya-cahaya kalian dengan menyebut nama Allah di malam hari. Dan ini sesuai dengan ilmu kesehatan bahwa yang terbaik, bahwa tidur yang baik adalah tidur dengan mematikan cahaya.
yang ternyata Masya Allah sebelum akhirnya ilmu kesehatan ini menemukan hikmah kenapa sebaiknya mematikan lampu, mematikan cahaya sebelum tidur, sudah dianjurkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu. Ini nubuat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lalu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita agar menutup wa khammiru aniyatakum. Kita diperintahkan Rasulullah untuk menutup setiap wadah-wadah tempat air yang ada di rumah kita, walau hanya dengan sekedar membentangkan kain di atasnya. Yang jelas tidaklah ini diperintahkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali ada hikmah besar di baliknya, kecuali ada manfaat bagi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjut jamaah rahmatullah Allah. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Kejahatan ketiga yang kita diperintahkan berlindung darinya dalam surah Al-Falaq. Setelah yang pertama secara umum disebutkan kejahatan makhluk, lalu dikhususkan kejahatan malam. Ini menunjukkan bahwa kejahatan yang paling banyak memudaratkan manusia adalah kejahatan malam. Ini menunjukkan bahwa kejahatan yang paling di antara kejahatan yang paling berbahaya bagi manusia adalah kejahatan malam, sehingga manusia harus banyak-banyak berlindung darinya. Yang ketiga, kejahatan yang secara khusus disebutkan oleh Allah setelah sebelumnya disebutkan secara umum di ayat kedua min syarri ma khalaq adalah kita diperintahkan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Falaq. Allah, Rabb, Maha Pencipta, Maha Menguasai, Maha Mengatur waktu subuh. Dari kejahatan an-naffatsati fil 'uqad. Yang kalau kita baca terjemahan-terjemahan, maka kita akan menemukan terjemahannya adalah dari kejahatan wanita-wanita penyihir yang meniup pada buhul-buhul. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pendapat ulama di ayat ini berkaitan kata-kata an-naffatsat. Apa yang dimaksud dengan naffatsat di sini? Di antara pendapat ulama bahwa yang dimaksud kejahatan naffatsat di sini adalah kejahatan wanita-wanita penyihir. Ini juga perlu untuk ditadabburi. Kenapa wanita? Kenapa ketika Allah bercerita menyebutkan tentang sihir yang disebutkan adalah wanita? Bukankah Kenapa wanita? Kata ulama, karena sihir dari wanita, dari penyihir, dari dukun wanita, kata ulama, jauh lebih kuat daripada penyihir dari sihir santet yang datang dari penyihir laki-laki. Wallahu a'lam bishawab, tetapi ini yang diantara penjelasan ulama-ulama kita ketika mentafsirkan, menjelaskan tentang ayat keempat dari surah Al-Falaq ini. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Kenapa disebutkan di sini wanita-wanita penyihir? Bukankah penyihir laki-laki juga banyak? Di Indonesia malah kelihatannya penyihir laki-laki lebih banyak daripada penyihir perempuan. Tapi kenapa perempuan? Di antara penjelasan ulama, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad adalah bahwa sihir yang datang dari penyihir wanita atau dukun wanita itu jauh lebih kuat dibanding sihir dari penyihir laki-laki. Di antaranya juga kata ulama hikmah kenapa disebutkan di sini adalah penyihir-penyihir wanita, karena dulu penyihir wanita itu jauh lebih banyak dibanding penyihir laki-laki. Wallahu a'lam bishawab. Yang ketiga kata ulama, kenapa wanita-wanita penyihir disebut di sini? Untuk mengingatkan kita peristiwa disihirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam disihir oleh Labid ibnul A'sam, seorang Yahudi yang hasad, iri, dengki kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian menyihir baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan orang Yahudi juga pernah ingin meracun baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Allah melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika tersihir. Allah turunkan surah Al-Falaq dan An-Nas yang ketika Rasulullah membaca setiap ayat dari dua surah ini maka terbebaslah Rasulullah dari sihirnya Labid ibnul A'sam. Dan ketika Rasulullah diracun oleh seorang wanita Yahudiyah maka
tulang daging kambing diperbicarakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Rasulullah segera memuntahkannya. Dan ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, lima ya Rasul, ada apa ya Rasulullah engkau muntahkan? Kata Rasulullah, innal izama fih, tulang daging kambing ini berbicara kepadaku bahwa ia telah diracun. Hikmah ketiga kenapa kemudian disebut wanita-wanita penyihir, kata ulama, agar ini mengingatkan kita peristiwa di sihirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahmatan Allah. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah izinkan bisa terkena sihir, kira-kira bagaimana dengan kita? Bukankah ini menunjukkan bahwa kita jauh lebih wajib untuk senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabbun Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas, kepada Rabbul Falak yang menguasai waktu subuh, karena Dia yang maha menguasai, maha mengatur, maha menciptakan waktu subuh. Dia pula lah yang bisa melindungi, dia pula lah satu-satunya yang mampu melindungi kita dari semua kejahatan-kejahatan yang disebutkan dalam surah Al-Falaq ini. Yang dua diantaranya telah kita sebutkan, dan yang ketiga adalah min syarrin naffatsati fil uqad, dari kejahatan wanita-wanita penyihir yang meniup pada buhul-buhul. Kata ulama, agar ini mengingatkan kita peristiwa disihirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Rasulullah disihir oleh Labid ibnul A'sam bekerja sama dengan 3 orang putrinya. Jadi Labid ibn al-Asam si Yahudi ini bekerja sama dengan tiga putrinya. Maka an-naffatsat di sini kata ulama, di antara pendapat ulama, ini mengingatkan kita kepada 3 putri si Yahudi Labid ibn al-Asam yang turut serta melakukan atau memiliki andil besar bagaimana akhirnya mereka menyihir baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun di antara pendapat ulama mengatakan bahwa wa min syarrin naffatsati fil uqad, maksud dari an-naffatsat di sini adalah bukan wanita-wanita penyihir, tetapi an-naffatsat di sini kembalinya kepada nafsun, kepada jiwa, dan jiwa itu adalah muannats, sehingga naffatsat berarti dari jiwa-jiwa yang buruk, jiwa-jiwa yang hasad. Dan pendapat kedua ini banyak dikuatkan oleh ulama bahwa yang dimaksud di ayat ini bukanlah wanita-wanita penyihir, tetapi jiwa-jiwa yang buruk, yang kemudian di antara bentuk jiwa yang buruk adalah kemudian jiwa yang menyihir atau jiwa yang meminta agar saudaranya disihir oleh para dukun atau para ahli santet atau para penyihir. Wa min syarrin naffatsati fil buhul. Ulama menyebutkan jamaah rahmatullah Allah bahwa sihir, yang namanya sihir, yang namanya santet itu tidak lepas dari beberapa hal ini. Atau bentuk sihir itu tidak lepas dari apa yang akan kita sebutkan ini. Yang pertama adalah sihir yang termakan, artinya sesuatu yang dimakan. Sihir itu masuk bisa melalui sesuatu yang kita makan. Yang kedua, yang kita makan, curut, atau sesuatu yang kita minum. Sebagaimana Rasulullah SAW akhirnya sihirnya Labid ibn al-A'sam itu masuk kepada Rasulullah melalui sesuatu yang diminum. Karena Labid ibn al-A'sam meletakkan sihirnya, buhulnya yang sudah diikatnya dengan 11 ikatan buhul itu di sebuah sumur yang Rasulullah SAW minum darinya. 2, sesuatu yang diminum. Yang ketiga, sihir itu biasanya melalui sesuatu yang tercium. Makanya biasanya ada orang yang menyihir lewat asap rokok atau menyihir seseorang melalui parfum, melalui sesuatu yang tercium. Ini yang ketiga. Selanjutnya, sihir itu kata ulama tidak selain yang termakan, terminum, tercium, sihir itu tidak lepas dari sesuatu yang tergantung. Jadi sesuatu yang digantungkan, baik itu digantung di pohon. Makanya kadang kita lihat ada orang yang menyihir dengan mengikat ikatan kemudian dilepaskan. Ini bentuk sihir. Lalu kemudian sesuatu yang madfun, sesuatu yang tertanam. Sihir itu juga bisa berbentuk sesuatu yang ditanam.
baik itu ditanam di bawah tanah, atau ditanam di bawah laut, atau ditanam di bawah sumur. Ya. Sesuatu yang tertanam. Yang terakhir kata ulama, di antara bentuk sihir itu adalah sesuatu yang uqad, sesuatu yang diikat-ikat. Tali yang diikat. Di antara bentuk sihir yang kuat, sihir yang berat adalah sihir yang diikat, kata ulama. Wallahu a'lam bishawab. Ini macam-macam bentuk sihir, bahwa sihir itu tidak lepas dari ini. Sesuatu yang dimakan akan masuk dalam tubuh kita melalui makanan, atau sesuatu yang diminum, atau sesuatu yang tercium melalui parfum, melalui bukhur, asap, atau sesuatu yang tergantung, atau kemudian sesuatu yang tertulis. Ada satu yang lupa saya sebutkan, sesuatu yang tertulis. Makanya kita lihat biasanya jimat-jimat itu adalah kumpulan tulisan-tulisan, dan biasanya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Quran yang dipotong, dipenggal-penggal, atau kemudian ayat-ayat Quran yang kemudian dicampur adukkan, yang itu akan merubah makna Al-Quran, atau kemudian ayat-ayat Quran yang dibalik. Karena penyihir, semakin dia kufur kepada Allah, semakin tinggi maksiatnya, maka sihirnya semakin kuat. Syaitan itu semakin membantu menguatkan sihirnya. Maka tidak ada penyihir, kata ulama, kecuali pasti ada dosa besar, ada maksiat yang dilakukannya. Karena semakin tinggi, semakin besar maksiat yang dilakukan oleh seorang penyihir, seorang dukun, itu membuat syaitan semakin akan menguatkan sihir dan santetnya. Makanya sering kita lihat jamaah rahmatullah Allah di YouTube atau kemudian di video-video, baik kemudian penyihir-penyihir yang ditangkap di negara-negara Saudi Arabia, karena di sana ada khusus polisi menangani para dukun-dukun atau santet, para penyantet. Kalau ketika kita memperhatikan video-videonya, coba perhatikan, di antara mereka ada yang baca Quran dalam keadaan junub. Jadi ketika diinterogasi, bagaimana kamu memperkuat sihirmu? Mereka menjawab, membaca Quran dalam keadaan junub. Baca Quran adalah membaca Quran mendatangkan pahala, tetapi membaca Quran dalam keadaan junub berarti membaca Quran tidak sesuai dengan perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW, maka itu terhitung sebagai maksiat. Atau kemudian di antara mereka ada yang kemudian menginjak Al-Quran. Ada yang meletakkan Al-Quran di tempat di kotoran, mencampur Quran dengan kotoran. Maka ini kaidahnya seorang penyihir. Makanya di dalam Al-Quran Allah katakan bahwa penyihir, sihir itu bisa menjatuhkan manusia ke dalam kekufuran. Bahkan ulama kemudian mengatakan hukuman bagi seorang penyihir adalah al-qatl. Dia dibunuh. Karena dampak keburukan yang ditimbulkan oleh para penyihir ini dahsyat, sangat luar biasa. Kita tahu bagaimana ada orang yang Masya Allah tadinya mereka adalah pengusaha besar, lalu kemudian dulunya mereka bahagia, lalu ketika mereka disihir, mereka tercerai-berai dengan keluarganya, khususnya di antara bentuk sihir itu, ma yufarriqu bainal mar'i wa zawji, dari zaman terdahulu, bahkan sebelum dari zaman Nabi Musa, sihir itu sudah banyak muncul, dan di zaman Nabi Sulaiman, di antara sihir-sihir yang banyak dilakukan adalah ma yufarriqu bainal mar'i wa zawji, bagaimana sihir itu bertujuan untuk memisahkan antara suami dan istrinya, dan betapa jahat seseorang yang memisahkan antara seorang suami dan istri yang saling mencintai, namun akhirnya mereka terpisah karena kejahatan daripada sihir. Itu juga hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita secara khusus di surah Al-Falaq ini untuk berlindung dari kejahatan sihir. Untuk berlindung dari kejahatan sihir. Wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, Sulaiman tidaklah kafir karena yang dilakukan Nabi Sulaiman, bisa berbicara dengan burung, bisa memerintahkan jin. Yang dilakukan Sulaiman, wa ma kafara Sulaiman, bukanlah sihir. Walakinna asyayatin kafaru, tetapi yang kafir adalah syaitan yang mengajarkan manusia sihir, yang diantara bentuk sihir tersebut adalah memisahkan antara suami dan istri. Sebelum kita menutup atau lanjut ke ayat terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad, wa min syarrin naffatsati fil uqad, sebagai penutup di ayat keempat ini jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil mu'minina raufur rahim, yang sangat menyayangi umatnya, bahkan menjelang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Rasulullah masih mengingat umatnya, ummati
Ya mudah-mudahan kita pun senantiasa dimampukan Allah berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa min syarrin naffatsati fil uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita penyihir apabila meniup pada buhul-buhul, di antara cara kata ulama sebagaimana dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara cara berlindung dari sihir sehingga Allah lindungi kita dengan asbab ini dari kejahatan-kejahatan sihir. Di antaranya kata ulama adalah qiraatul Quran, memperbanyak membaca Quran. Memperbanyak baca Quran di antara sebab seseorang itu akan terhindar dari sihir. Quran secara umum, baik itu membaca surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, membaca Quran secara umum kata ulama ini menghindarkan manusia dari kejahatan sihir. Bahkan kita tahu bagaimana keutamaan surah Al-Baqarah. Tidaklah surah Al-Baqarah itu dibacakan di rumah kita kecuali syaitan itu akan kabur meninggalkan rumah kita. Membaca Quran secara umum ini akan menghindarkan seseorang dari sihir, khususnya membaca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, dan Qul huwallahu ahad di pagi hari dan di sore hari. Secara khusus ini akan melindungi dari segala bentuk sihir. Sebagaimana disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam haditsnya, Qul huwallahu ahad wal muawwidzatain hina tusbi, membaca Qul huwallahu ahad dan 2 surah perlindungan di pagi hari dan juga di sore hari, takfika min kulli syai, itu akan melindungi kita dari segala bentuk mara bahaya. Ini yang pertama. Di antara sebab agar kita terhindar dari sihir adalah dengan sering-sering membaca Quran, baik Quran secara umum atau secara khusus Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas di pagi hari, di petang hari atau sebelum kita tidur. Yang kedua, di antara sebab-sebab jamaah dirahmati Allah manusia dihindarkan Allah dari sihir. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya mengatakan, barang siapa yang memakan 7 butir kurma Madinah, kurma ajwa, Allahu Akbar. Apalagi saat ini Masya Allah, membeli atau mendapatkan kurma ajwa sudah tidak sesulit dulu. Dulu kita ingat ketika kita masih kecil, orang tua kita atau kerabat kita yang pergi umrah, kita biasanya bisa makan kurma, itu pun jarang kita makan kurma ajwa, itu kalau ada yang berangkat umrah. Tetapi Masya Allah, Allah berikan banyak kemudahan saat ini, hari ini, dan ini juga semestinya membuat kita untuk senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bagaimana Allah mudahkan kita untuk memakan atau mendapatkan kurma. Di antaranya adalah kurma Madinah atau kurma ajwa. Di mana Rasulullah SAW bersabda, man istabaha, barang siapa yang memulai waktunya di subuh hari atau di pagi hari, bisabai tamaratin ajwatin, dengan memakan 7 butir kurma Madinah atau kurma ajwa, maka itu akan menjadi sebab ia akan dilindungi Allah dari ain, dari sihir. Ini yang kedua. Yang ketiga, jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala memperbanyak ibadah dan zikir kita. Memperbanyak ibadah dan zikir kata ulama, ini juga di antara sebab-sebab al-hisn, sebab-sebab perlindungan membentengi diri kita dari segala bentuk keburukan dan kejahatan, khususnya dari kejahatan sihir. Mudah-mudahan insyaallah Allah senantiasa melindungi kita, melindungi kerabat-kerabat kita dari kejahatan-kejahatan yang telah kita sebutkan satu persatu. Sebagai penutup, jamaah rahmatullah Allah, ayat terakhir atau keburukan atau kejahatan terakhir yang kita diperintahkan Allah secara khusus berlindung darinya di surah Al-Falaq ini. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan hasad, dari kejahatan dengki apabila ia dengki. Ada hal yang unik untuk ditadaburi di ayat ini, yaitu ketika Allah mengatakan idza hasad. Kenapa kita diperintahkan berlindung kepada hasad dari seseorang yang hasad apabila dia hasad? Kata ulama, karena tidak ada orang la yakhlu ahadun minal hasad. Tidak ada seseorang kecuali ada hasad dalam dirinya. Itu mesti ada hasad dalam dirinya. Bedanya adalah ada orang yang ketika mendapati ada hasad dalam dirinya segera berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya Allah, ini sungguh hasad. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan hasad yang muncul.
Ada orang, yang pertama adalah tidak ada orang kecuali dalam dirinya ada hasad. Bedanya adalah ada orang ketika ada hasad dalam dirinya, dia tidak mengikuti bisikan hasad tersebut, tetapi sebaliknya segera berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting kita lakukan jemaah rahmat Allah. Ketika kita merasakan bahwa diri kita muncul rasa hasad, maka segeralah engkau fasta'idz, segeralah engkau memohon perlindungan kepada Allah. Karena tidak ada manusia, tidak ada tubuh kecuali memang dalam dirinya ada hasad. Yang membedakan adalah ada orang ketika merasakan bahwa ada muncul hasad dalam dirinya, maka segera ia berlindung dari hasad tersebut dan tidak mengikuti bisikan hasad dalam dirinya. Ada orang ketika muncul hasad, ia ikuti hasad tersebut. Sampai kemudian karena hasadnya ia kemudian menyihir saudaranya, sampai karena ia hasad dan mengikuti kedengkian dalam dirinya, ia sampai membunuh kerabatnya, membunuh saudaranya, bahkan ada yang membunuh anaknya, bahkan ada yang membunuh orang tuanya, bahkan ada yang membunuh saudaranya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ini munculnya berawal dari hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Al-hasad, dengki kata ulama terbagi menjadi dua. Al-hasad al-mamduh, ada hasad yang terpuji, ada hasad yang dibolehkan bahkan terpuji. Yang kedua ada al-hasad al-mazmum, ada hasad yang dicelah, dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut pembagian ulama. Hasad itu terbagi dua. Ada hasad yang dibolehkan bahkan ia terpuji. Yang kedua ada hasad yang dibenci, mazmum. Adapun hasad yang disukai bahkan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal la hasada illa fi itsnatain. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh hasad kecuali kepada dua hal. Kata ulama, ini adalah bentuk hasad yang dibolehkan bahkan terpuji, yaitu hasad yang disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, la hasada illa fi itsnatain, tidak boleh hasad kecuali kepada dua hal. Dua hal ini silakan kau hasad. Apa dua hal tersebut? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, rajulun ataahu Allahul Qur'an wa huwa yatluhu ana al-laili wa atrafan nahar. Yang pertama adalah hasad kepada seorang laki-laki yang Allah berikan kepadanya Al-Quran, yang Allah masukkan ke dalam dadanya cahaya Quran. Yatluhu ana al-laili wa atrafan nahar. Sehingga hamba Allah tersebut senantiasa membaca Quran di pagi hari, di siang hari, dan di malam hari. Maka hal ini kita boleh hasad. Lalu berkata kepada Allah, mudah-mudahan aku pun bisa seperti si fulan yang Allah berikan Quran, lalu ia habiskan waktunya, umurnya untuk senantiasa membaca Quran di pagi hari dan di siang hari, bahkan di malam hari. Yang kedua, yang kita dibolehkan hasad kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, rajulun ataahu Allahu malan fa ahlakathu fil haqq. Kita dibolehkan bahkan terpuji ketika kita iri, hasad kepada saudara kita. Tapi yang bagaimana? Kepada saudara kita yang Allah limpahkan, karuniakan kepadanya harta. Namun ternyata Masya Allah hartanya digunakan untuk menegakkan agama Allah, untuk mendakwakan agama Allah. Hartanya ahlakathu, dihabiskannya di jalan kebenaran. Maka di dua hal ini kita dibolehkan hasad kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ada hasad yang dicela. Ini hasad yang kita diperintahkan Allah berlindung darinya di surah Al-Falaq ini. Wa min syarri hasidin idza hasad, dari kejahatan orang-orang yang dengki apabila mereka iri dan dengki. Yang kata ulama, hasad tercela ini memiliki tingkatan. Memiliki tingkatan. Tingkatan yang pertama, dan ini sudah sangat buruk kata ulama, yaitu ketika seseorang tamanna zawala ni'mati akhi. Ketika ada orang di antara kita berharap nikmat yang ada pada saudaranya itu hilang. Ini bentuk hasad dengki yang tercelah. Namun ada yang lebih buruk dari itu kata ulama. Yang lebih buruk dari yang pertama, karena yang pertama adalah ketika seseorang itu berharap nikmat yang ada pada saudaranya hilang, ini sangat buruk. Tetapi ada yang lebih buruk dari itu kata ulama. Ini tingkatan tertinggi dari hasad. Yaitu ketika seseorang berharap nikmat saudaranya atau nikmat yang
ada pada saudaranya itu hilang, dan setelah nikmat yang ada pada saudaranya itu hilang, berpindah kepada dirinya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ini adalah bentuk hasad yang sangat buruk, kata ulama, ketika seseorang tak hanya berharap nikmat yang ada dalam saudaranya itu hilang, tetapi berharap berpindah ke dalam dirinya. Yang semoga Allah lindungi kita dari segala bentuk hasad, iri dan dengki. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surah Al-Falaq ini untuk berlindung darinya, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis bahaya dari hasad. Innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hataba awil ushba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di antara bentuk bahayanya hasad adalah sesungguhnya hasad, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan memakan, menghanguskan pahala-pahala kebaikan-kebaikan yang sudah kita bangun, sebagaimana api itu membakar, menghanguskan kayu-kayu bakar. Sebagaimana ulama menyebutkan bahwa di antara bentuk bahayanya penyakit hasad atau kejahatan, keburukan hasad, sehingga kita diperintahkan Allah secara khusus berlindung darinya, setelah secara umum berlindung dari kejahatan seluruh makhluk. Karena kata ulama, maksiat, dosa yang pertama kali dimaksiatkan kepada Allah di langit, sebagaimana dosa dan maksiat yang pertama kali dimaksiatkan kepada Allah di bumi adalah al-hasad, yaitu iri dan dengki. Dosa yang pertama kali dimaksiatkan di langit yaitu hasad. Hasadnya ketika hasadnya iblis, ketika iblis hasad kepada Nabi Adam alaihissalam, apakah engkau memerintahkan kami sujud kepadanya sementara engkau telah menciptakannya dari tanah dan engkau telah menciptakanku dari api? Hasadnya iblis membuatnya tidak mau taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara sifat-sifat inti syaitan adalah, kata ulama, yaitu sifat hasad. Maka barang siapa yang dalam dirinya memiliki sifat hasad berarti memiliki salah satu sifat inti dari sifat-sifat syaitan. Hasad adalah dosa, dan dosa yang juga pertama kali dimaksiatkan Allah di bumi, yaitu ketika putra Nabi Adam Qabil hasad kepada saudaranya Habil, sampai hasadnya tersebut membuatnya membunuh saudaranya, Habil. Ini di antara bukti jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala betapa kita wajib dan penting untuk senantiasa berlindung kepada Allah dari penyakit hasad, baik itu orang yang menghasad kepada kita atau kita yang menghasad kepada saudara-saudara kita. Wa min syarri hasidin idza hasad, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tegaskan dalam hadis dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala dabba ilaikum da'ul umami qablakum al-hasad wal baghdha. Ternyata salah satu di antara penyakit yang banyak menghancurkan umat-umat terdahulu sebelum umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada dua penyakit. Al-hasad, sehingga Rasulullah mengatakan dabba, telah datang kepada kalian, telah masuk kepada kalian, telah datang kepada kalian umatku penyakit-penyakit yang telah menimpa umat-umat terdahulu. Al-hasad, yaitu penyakit iri kepada saudaranya, dengki kepada saudaranya. Wal baghdha, yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saling berselisih dan bermusuhan. Dan itu yang kita banyak lihat hari ini, yaitu penyakit hasad di antara umat manusia. Yang kedua al-baghdha, permusuhan yang terus dimunculkan oleh syaitan-syaitan jin, dan juga permusuhan yang terus dimunculkan oleh syaitan-syaitan manusia minal jinnati wan nas. Yang dengan demikian jamaah rahmatullah Allah, mudah-mudahan insyaallah kita telah memetik mutiara-mutiara tadabbur dari surah Al-Falaq, betapa pentingnya kita untuk senantiasa berlindung dari segala bentuk kejahatan, khususnya kejahatan-kejahatan yang disebutkan Allah secara khusus di dalam surah Al-Falaq. Setelah Allah menyebutkan perlindungan dari segala bentuk kejahatan secara umum, Allah sebutkan secara khusus 3 kejahatan, yaitu kejahatan malam,
kejahatan wanita-wanita penyihir atau kejahatan sihir. Yang ketiga adalah kejahatan orang-orang yang hasad, orang-orang yang dengki apabila mereka iri atau dengki. Ini menunjukkan bahwa 3 kejahatan yang disebutkan secara khusus ini adalah 3 kejahatan yang paling banyak berada di sekitar kita, paling banyak mengintai manusia untuk menyesatkan manusia, yang semoga Allah lindungi kita bersama keluarga kita, bersama orang-orang yang kita cintai. Wa antum mimman nuhib. Dan semua jamaah yang dirahmati Allah yang ada di sini adalah yang kami cintai karena Allah. Uhibbukum fillah. Yang semoga kita dimampukan juga meneladani Rasulullah SAW, senantiasa memohon perlindungan kepada Allah dengan membaca Qul huwallahu ahad dan 2 surah perlindungan, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Kami kembalikan kepada host, mengingat saat ini kami di Makassar sudah menjelang waktu zuhur, kira-kira 15 menit lagi akan masuk waktu zuhur. Tafadhal. Baik Ustaz, jazakallahu khair ilmunya. Jadi min syarri ma khalaq mungkin termasuk juga di dalamnya virus corona ya Ustaz ya? Betul sekali, betul sekali. Saya lupa tadi. Setelah Allah memerintahkan kita berlindung secara umum min syarri ma khalaq. Dan tidak ada kejahatan kecuali merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang maha kuasa melindungi kita? Penciptanya, termasuk diantaranya corona. Namun dari semua kejahatan secara khusus disebutkan Allah 3 di surah Al-Falaq. Malam, sihir, kemudian hasad. Ini menunjukkan bahwa 3 kejahatan ini yang paling banyak di sekitar manusia. Sehingga secara khusus disebutkan satu persatu di surah Al-Ikhlas. Dan ada 1 kejahatan secara khusus disebutkan Allah dalam 1 surah. Padahal 1 kejahatan ini juga sudah termasuk kejahatan makhluk. Tetapi dikhususkan Allah, bukan di dalam surah Al-Falaq, tetapi dikhususkan Allah dalam surah yang terpisah, yaitu surah An-Nas. Yaitu kejahatan bisikan yang sangat tersembunyi, yang untuk 1 kejahatan ini kita 3 kali diminta oleh Allah untuk melakukan perlindungan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ini tadi poin yang mungkin tadi terluput untuk saya sampaikan. Bahwa secara khusus ada 3 kejahatan, tetapi secara khusus lagi ada 1 kejahatan bahkan dibahas perlindungannya oleh Allah dalam 1 surah khusus. Ini menunjukkan bahwa 1 kejahatan di surah An-Nas ini jauh lebih dahsyat, lebih berbahaya dari 3 kejahatan secara khusus di surah Al-Falaq dan 1 kejahatan umum secara umum yang disebutkan dalam surah Al-Falaq. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhal. Baik, Ustaz. Jadi sekarang kita skip dulu ke pengumuman pemenang, Ustaz ya. Nanti kita tutup, baru kita lanjutkan pertanyaan setelah ditutup seperti biasa ya. Sedianya waktu Ustaz nanti. Baik, sahabat-sahabat jamaah sekalian, untuk pemenang kuis minggu lalu, ini sudah kita dapatkan 8 orang pemenang. Pertama, Tripuspa, nomor handphone 4 nomor belakangnya adalah 0962, kemudian Eka Safitri 2715, kemudian Dwi Astuti 8051, kemudian Ami Rahmawati Budiati 9895, kemudian Widya 0116, Tatah Fatah 3989, kemudian ada 2 orang fulan nih, nomornya ada 2666 dan 8380. Para pemenang ini nanti akan dihubungi Japri oleh panitia. Kemudian sebagai hadiahnya, alhamdulillah kita dapat voucher dari sahabat-sahabat kita di Kafilah Solihin. Ada 8 voucher nanti yang akan kita berikan kepada para pemenang. Ya, ini sudah ditampilkan di layar siapa-siapa saja dari sahabat-sahabat di Kafilah Solihin yang alhamdulillah sudah berkenan menyumbangkan untuk para pemenang yang sudah disebutkan. Baik, kalau demikian kita akhiri dulu kajian kita ini. Kita sambung lagi minggu depan dan insya Allah hari Rabu sudah akan kita tampilkan kuis untuk materi hari ini. Sementara yang ingin melihat materi-materi yang sudah dan yang juga hari ini rekamannya itu bisa dilihat di YouTube. Channel YouTube-nya juga sudah kami sampaikan melalui broadcast. Bagi sahabat-sahabat yang ingin mendapatkan informasi via broadcast, nanti tinggal menyampaikan nomor handphonenya ke
panitia baik yang ada di majelis taklim masing-masing ataupun yang sudah pernah ada datanya di panitia. Baik Ustaz, mohon kesediaannya untuk menutup. Tafadhol Ustaz. Ya, Allah barik fiik. Masya Allah. Di penghujung tadabbur kita ini saya tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih, dan ini anjuran Rasulullah, man lam yashkurin nas lam yashkurillah, siapa yang tidak pintar berterima kasih kepada manusia, maka sungguh ia akan susah untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadabbur kita ini jamaah yang dirahmati Allah tidak akan terwujud kecuali ada banyak usaha-usaha saudara-saudara kita, teman-teman yang berbuat, yang mudah-mudahan Allah lipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, mulai dari yang membrokes, mulai dari yang menyiapkan flyernya, mulai dari yang kemudian menghubungi komunikasi dengan pematerinya. Saya berdoa kepada Allah mudah-mudahan setiap usaha lelah yang sudah kita lakukan ini menjadi pemberat amal timbangan kita, termasuk terima kasih banyak bagi semua jamaah yang sudah bersama kita di tadabbur ini. Mudah-mudahan hari ini surah Al-Falaq memberikan banyak mutiara pencerahan kepada kita. Di antaranya pentingnya untuk senantiasa memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan pernah salah memilih pelindung terbaik untuk diri kita. Tidak ada yang bisa melindungi kita kecuali Dia Rabbun Nas, Rabbul Falaq, Rabbul Alamin. Dia Allah yang maha kuasa, maha menciptakan dan maha mengatur waktu subuh. Dan Tuhan manusia, sembahan manusia dan raja manusia. Yang ketiga, keutamaan waktu subuh dan salat subuh, sehingga Allah secara khusus menyebutkan qul a'udzu birabbil falaq. Katakan wahai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Padahal Allah tak hanya menguasai waktu subuh, semua waktu, tetapi secara khusus Allah sebutkan waktu subuh. Kata ulama ini menunjukkan keutamaan waktu subuh yang tadi sudah kita sampaikan. Beberapa keutamaan waktu subuh, di antaranya adalah salat di waktu subuh akan mendapatkan penjagaan Allah seharian. Salat di waktu subuh sama pahalanya dengan salat qiyamul lail satu malam suntuk. Mudah-mudahan juga insya Allah selain tadabbur ilmu yang sudah kita pesan-pesan ilmu yang sudah kita dapatkan dari surah Al-Falaq, mudah-mudahan setelah kita tadabbur surah Al-Falaq ini semakin memotivasi kita untuk mengamalkan surah Al-Falaq. Jangan sampai kemudian ini hanya kemudian kita ketahui lalu kemudian kita tidak tergerak untuk mengamalkannya. Ciri-ciri ilmu yang berkah adalah ilmu itu mudah diamalkan. Ciri-ciri ilmu yang berkah adalah ilmu itu mudah didakwakan. Sehingga di penghujung ini saya juga ingin mengajak jamaah rahmatullah, selain mengamalkan apa yang sudah kita dengarkan tadabbur surah An-Nas, Al-Falaq dan surah-surah sebelumnya, untuk diri kita, untuk kerabat kita, juga kita dakwakan surah Al-Falaq ini kepada orang-orang yang kita cintai, kepada sahabat-sahabat kita. Engkau tidak tahu dari amalmu yang mana yang kelak engkau akan dimasukkan Allah ke dalam surga, engkau dirahmati dengannya. Sama-sama insya Allah kita sebelum saya tutup tadabbur terakhir bahwa di surah Al-Falaq mengingatkan kita ada 3 kejahatan yang paling banyak terjadi di tengah kita, di tengah-tengah manusia. Ada 3 kejahatan yang secara khusus disebutkan oleh Allah, padahal sudah disebutkan secara umum, yaitu kejahatan malam. Ini menjadi penting bagi kita jamaah rahmat Allah agar berjaga-jaga, agar senantiasa mengingatkan kerabat kita, anak-anak kita juga berlindung kepada Allah di waktu malam. Sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita ketika di malam hari menutup pintu, menutup jendela, menutup tempat wadah-wadah air kita, disunnahkan membaca bismillah. Yang hikmahnya adalah syaitan tidak akan masuk rumah yang pintunya ditutup dengan bismillah. Mudah-mudahan setelah ini juga kita dimampukan Allah mengamalkannya, setidaknya kita juga sampaikan kepada kerabat-kerabat kita. Ada kejahatan sihir, ini juga diantara kejahatan yang paling banyak merusak, memberikan mudarat. Sehingga yang namanya penyihir di zaman sahabat itu mendapatkan hukuman mati karena dampak keburukan yang dimunculkan atau ditimbulkan oleh setiap penyihir. Beberapa hari ini sebelum balik ke Makassar, saya banyak didatangi beberapa teman-teman, kerabat, lalu kemudian kenalan-kenalan yang hanya untuk menanyakan tentang tempat untuk meruqyah, di mana meruqyah, di mana tempat untuk kemudian mengobati orang yang kena sihir. Ada banyak orang yang saya temukan akhirnya dengan izin Allah tetap sakit, kemudian berhenti dari tempat pekerjaannya, atau kemudian terpisah dari istrinya, terceraikan oleh suaminya. Ini akibat sihir. Maka Allah mengingatkan kita di surah Al-Falaq ini, ketika Allah khususkan sihir, min syarrin naffatsati fil uqad,
ini memberikan peringatan kepada kita bahwa di antara kejahatan yang paling banyak di sekitar kita adalah kejahatan penyihir. Kejahatan orang-orang yang ingin memberikan menyihir atau memberikan keburukan kepada orang lain, baik karena hasad atau dengki, melihat persaingan bisnis dan lain-lainnya, sehingga kita dianjurkan untuk senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antaranya surah Al-Falaq mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berlindung dari satu penyakit yang hampir-hampir tidak menimpa setiap manusia, yaitu penyakit hasad. Bahkan kata ulama tidak ada tubuh kecuali di dalamnya ada hasad. Yang membedakan adalah ada orang hasad, tapi ketika ia hasad, ia segera berlindung kepada Allah dari penyakit hasad tersebut dan tidak mengikuti bisikannya. Ada orang hasad mengikuti kata hatinya atau mengikuti bisikan-bisikan hasadnya sampai kemudian ia tega melukai, mencederai, bahkan membunuh orang-orang yang dicintainya, kerabatnya, saudaranya, istrinya, bahkan ada yang membunuh orang tuanya karena hasad, iri dan dengki. Dan juga tidak dilindungi oleh Allah karena mungkin juga tidak pernah sungguh-sungguh memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup jamaah dan rahmat Allah dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma mohon maaf. Seperti biasa sebelum kita baca surah doa kafaratul majlis, kita tutup pertemuan kita dengan sama-sama membaca surah Al-Asr. Saya anjurkan untuk panitia membuka mic semua peserta. Insya Allah kita sama-sama untuk membaca surah Al-Asr. Mudah-mudahan ini menjadi nasihat atau wasiat setiap di antara kita kepada saudara-saudara kita. Sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Tawassaw bil haqqi wa Masya Allah. Mudah-mudahan jamaah yang dirahmati Allah, ini surah Al-Asr menjadi wasiat pesan yang terus kita ingatkan satu sama lainnya di antara kita. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang tidak merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup tadabbur kita dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat sekalian, kita dengan berakhirnya kajian kita kali ini, mari sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk yang